Halo, di sini saya akan membawakan materi dan beserta studi kasus tentang uji hipotesis dengan SPSS One Way ANOVA. Pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya, yaitu Divi Arsani Purba dengan NIM 7202342001 dari Prodi Pendidikan Akuntansi C 2020 Universitas Negeri Medan. Adapun konsep dasar dari uji One Way ANOVA terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, istilah lain dari uji One Way ANOVA adalah uji ANOVA satu vektor. Yang kedua, uji One Way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Dan yang terakhir, ada persyaratan penggunaan uji One Way ANOVA yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel vektor bersifat non-metrik. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang terakhir, varian antar kelompok yang harus homogen. Di sini ada langkah-langkah dari uji One Way ANOVA yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang kedua, melakukan uji homogenitas, dan yang terakhir melakukan uji One Way ANOVA. Di sini akan saya bacakan dasar-dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi melebihi 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Bagian yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus, seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut, dan akan diteliti tentang yang pertama, berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Dan yang terakhir, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Di sini saya sajikan data penjualan kategori merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo selama 40 minggu. Nah, di sini saya telah menyusun data penjualan tadi pada aplikasi Excel seperti ini. Yang dimana merek yang pertama yaitu angka 1 menunjukkan produk HP Samsung, sedangkan merek yang kedua menunjukkan produk HP Oppo, sedangkan merek nomor 3 menunjukkan HP merek Vivo, dan yang keempat menunjukkan produk HP merek Lenovo. Sedangkan kolom pada warna pink sebelah kanan dari kolom merek merupakan data dari penjualan keempat kategori merek HP tersebut. Setelah kita selesai menyusun data tadi, kemudian kita akan melakukan pengujian normalitas. Yang pertama, kita coba pergi ke program SPSS terlebih dahulu. Setelah kita sampai di program SPSS, kita coba klik bagian variabel view pada bagian bawah. Dan setelah kita sampai di kolom variabel view, kita klik kolom name untuk menggantinya dengan huruf X, yang dimana huruf X ini menunjukkan variabel vektor. Lalu kita pergi ke kolom label dan kita coba pilihkan merek. Sedangkan pada kolom value, yang pertama terdapat tabel value dan label. Kita coba menggantinya dan mengisinya sebagai value yang pertama kita coba ketikkan nomor 1. Sedangkan pada bagian labelnya, kita tuliskan merek HP Samsung. Lalu kita klik add, dan value yang kedua, kita klik labelnya dan kita ganti dengan merek HP Oppo.
kita klik add. Value yang ketiga kita isi dengan nomor 3. Dan pada bagian label kita klik dengan merek HP. Lalu kita klik add. Value yang keempat kita isi dengan nomor 4. Dan labelnya kita isi dengan merek HP Lenovo. Kita klik add dan kita klik OK. Pada kolom desimal di sini kita akan merubahnya ke angka 0 karena tidak ada pecahan desimal. Untuk kolom yang lainnya kita biarkan tetap default. Kemudian untuk kolom nama yang kedua kita tuliskan huruf Y. Lalu pada kolom labelnya kita isi dengan penjualan. Dan untuk kolom desimal kita rubah ke angka 0. Sedangkan pada kolom-kolom yang lainnya tidak perlu diubah dan biarkan tetap default. Langkah-langkah tadi merupakan langkah dari proses penelitian. Selanjutnya di sini kita akan pergi ke data view di bagian bawah. Dan di sini bisa teman-teman lihat sudah ada data X untuk merek dan data Y untuk penjualan. Selanjutnya di sini kita akan memindahkan data penjualan pada program Excel tadi ke program SPSS-nya. Dengan cara kita buka dulu data Excel-nya tadi. Lalu kita blok untuk merek dan penjualan. Klik kanan dan kita pilih copy. Dan kita paste di kolom SPSS-nya. Nah, secara otomatis data tersebut telah terinputkan sesuai dengan tabel di Excel-nya tadi. Langkah berikutnya di sini kita akan uji normalitas dengan cara kita klik analyze pada bagian atas SPSS. Lalu kita klik descriptive statistik. Kita klik explore. Nah, di sini untuk merek kita masukkan ke kolom vector list. Sedangkan untuk penjualan, kita masukkan ke kolom dependent list. Lalu kita pilih plots. Lalu kita centangkan pada bagian normality plots with text. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, selanjutnya kita dibawa masuk ke output SPSS-nya. Yang pertama, tentang output deskripsi data atau variabel penelitian. Kemudian di sini ada statistik deskriptif yang mencakup rata-rata, kemudian mean, kemudian ada median, ada nilai maksimal dan nilai minimal, dan sebagainya. Kemudian kita scroll ke bawah ke bagian test of normality, yang dimana dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, dari output SPSS ini terlihat nilai signifikansinya yang dimana nilainya lebih besar dari 0,05. Contohnya pada kategori Samsung, nilai signifikansinya adalah 0,678, yang dimana dibuktikan bahwa variabel Samsung lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dibuktikan bahwa variabel Samsung tersebut terdistribusi normal. Begitu juga dengan merek HP yang lainnya, yang dimana signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berarti, syarat yang pertama dalam uji normalitas sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan uji homogenitas dan uji ANOVA sekaligus. Di sini kita kembali pada bagian data di SPSS tadi, dengan cara kita klik Analyze pada bagian atas, lalu kita klik Compare Means,
Nah, di sini kita pilih One Way ANOVA. Di sini akan muncul tabel, dan untuk merek kita pindahkan ke kolom vektor, sedangkan penjualan kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik post home-nya. Kemudian kita centangkan pada bagian Turki. Kita klik continue. Lalu kita pergi ke option. Kita centangkan pada kolom deskriptif dan homogeneity of variant tense. Klik continue dan klik OK. Baiklah, di sini output SPSS sudah muncul. Nah, di sini kita akan menginterpretasi output uji One Way ANOVA. Poin yang pertama yaitu kita bisa melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Pada bagian deskriptifnya, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone. Yang pertama, rata-rata penjualan handphone merek Samsung sebesar 45,30 yang ada di tabel min ini. Yang kedua, rata-rata penjualan handphone merek Oppo sebesar 41,10. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone merek Vivo sebesar 39,00. Dan yang keempat, rata-rata penjualan handphone merek Lenovo yaitu sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi handphone tersebut yaitu handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. Selanjutnya, di sini kita akan menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance-nya, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,74, yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji One Way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke pengujian apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Ini merupakan pengujian ANOVA. Di sini kita akan bahas tentang dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka rata-rata penjualannya sama. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata penjualannya berbeda. Di sini bisa kita lihat tabel ANOVA-nya. Berdasarkan output ANOVA tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,09, yang dimana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara nyata. Kemudian, di sini kita akan mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama atau tidak sama, atau uji tes post hoc pada tabel multiple comparisons. Pengujian Turki HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka 4,200 ini diperoleh dari nilai rata-rata yang ada pada output deskriptif untuk penjualan Samsung, yaitu sebesar 45,30, lalu dikurang dengan rata-rata penjualan Oppo, yaitu sebesar 41,10, dan sementara itu perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara minus 3,06 yang ada pada kolom lower bound sampai dengan 11,46
yang tertera pada kolom upper bound. Ini sesuai dengan tingkat kepercayaan 95% atau standar statistik atau taraf signifikansi 0,05 level. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison tabel yang ini, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,415 pada tabel sticknya menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan atau nyata. Selanjutnya, di sini kita akan membahas kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone tersebut. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turki HSD. Yang pertama, pada subset 1, yang tabel di bawah multiple comparison ini, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Yang kedua, pada subset 2, terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Pada tabel penjualan ini. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Maka dari itu, pembuatan kesimpulan dalam One Way ANOVA yaitu, dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Samsung dan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama dalam waktu 10 minggu. Dengan demikian, variabel merek hanya mempengaruhi secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Sehingga apa yang ingin dicari oleh peneliti tadi sudah terjawab semuanya. Baiklah, sekian pemaparan materi dan contoh studi kasus dari uji One Way ANOVA. Maafkan jika ada kesalahan kata atau langkah-langkah dalam uji One Way ANOVA. Sekian dan terima kasih.